Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sobihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT. Semoga solawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang memberikan perlindungan kepadanya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Pendengar Sirah Nabawiyah yang dirahmati Allah SWT, hari ini kita berjumpa lagi dengan Umi Nini Gawat dalam bab yang 109. Kita harus selalu setiap saat kita beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, menjalankan perintahnya dengan benar, menjalankan tuntunan dan sunnah-sunnah Rasulullah, agar kelak kita layak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW di akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan kita mulai untuk bab yang 109. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sesampainya di Madinah, putra Abdullah bin Ubay yang bernama Abdullah menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, panggil Abdullah, saya dengar Tuan ingin membunuh ayahku. Jika benar Tuan ingin melakukannya, perintahkanlah aku. Aku bersedia membawa kepalanya di hadapanmu. Demi Allah, tidak ada orang dari suku Khazraj yang dikenal lebih baik sikapnya kepada orang tuanya daripada aku. Aku takut engkau akan memerintahkan orang selain aku untuk membunuhnya, sehingga jiwaku tidak tahan melihat pembunuh ayahku. Berjalan di tengah masyarakat, lalu aku membunuhnya pula. Ini berarti aku membunuh seorang mukmin karena seorang kafir, sehingga aku menjadi penghuni neraka. Akan tetapi Rasulullah SAW bersabda, bahkan kita akan bertindak lemah lembut dan berlaku baik kepadanya selama dia masih tinggal bersama kita. Justru setelah itu, sempitlah ruang gerak Abdullah bin Ubay. Setiap kali ia mengemukakan pendapat, seketika itu pula kaumnya menentang dan mengecamnya. Melihat keadaan itu, Rasulullah SAW bertanya sambil tersenyum kepada Umar bin Khattab. Bagaimana pandanganmu sekarang, wahai Umar? Demi Allah, seandainya engkau membunuhnya pada hari, kau katakan kepadaku, bunuhlah dia, niscaya orang-orang akan ribut. Namun, seandainya aku perintahkan kamu untuk membunuhnya sekarang, apakah kamu akan membunuhnya juga? Rasulullah SAW bertanya demikian karena saat itu lidah bercabang Abdullah bin Ubay sudah habis kekuatannya. Tidak usah dibunuh pun, ia sudah sama sekali tidak berdaya. Umar bin Khattab pun mengakui pandangan jauh Rasulullah SAW. Demi Allah, aku telah mengetahui bahwa keputusan Rasulullah SAW lebih besar berkahnya daripada pendapatku. Bunda Aisyah kehilangan kalung dalam perjalanan pulang ke Madinah setelah melawan Bani Mustalik. Inilah terjadi suatu peristiwa yang mengganggu ketentraman hati Rasulullah SAW. Kejadian ini mengenai istri Rasulullah SAW yang ikut dalam peperangan kali ini, yaitu Bunda Aisyah.
Penuturan Aisyah kejadian ini setelah selesai peperangan, Rasulullah SAW bergegas pulang dan memerintahkan orang-orang agar segera berangkat pada malam hari. Pada saat semua orang sedang berkemas-kemas hendak berangkat, aku keluar untuk membuang hajat. Kemudian, aku kembali hendak bergabung dengan rombongan. Pada saat itu, kuraba-raba kalung di leherku ternyata sudah tidak ada lagi. Kemudian, aku kembali lagi ke tempat aku buang hajat tadi untuk mencari-cari kalung hingga dapat kutemukan. Pada saat itu, sedang mencari-cari kalung, datanglah orang-orang yang bertugas melayani unta tungganganku. Mereka sudah siap segala-galanya. Mereka menduga aku telah berada di dalam haudoj, rumah kecil yang terpasang di punggung unta. Sebagaimana dalam perjalanan, oleh sebab itu haudoj mereka angkat, kemudian diikat pada punggung unta. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa aku tidak berada di dalam haudoj. Karena itu, mereka segera memegang tali kekang, lalu mulai berangkat. Ketika aku kembali ke tempat perkemahan, tidak aku jumpai seorang pun yang masih tinggal. Semua telah berangkat. Dengan berselimutkan jilbab, aku berbaring di tempat itu. Aku berpikir, pada saat mereka mencari-cari aku, tentu mereka akan kembali ke tempatku. Demi Allah, pada saat aku sedang berbaring, tiba-tiba Safwan bin Mu'attal lewat. Agaknya ia bertugas di belakang pasukan. Dari kejauhan, ia melihat bayang-bayangku. Ia mendekat, lalu berdiri di depanku. Ia sudah melihat dan mengenalku sebelum kaum wanita dikenakan wajib berhijab. Ketika melihatku, ia berucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Istri Rasulullah. Aku pun terbangun oleh ucapan itu. Aku tetap menutup diriku dengan jilbabku. Demi Allah, saya tidak mengucapkan satu kalimat pun dan aku tidak mendengar ucapan darinya kecuali ucapan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemudian dia merendahkan untanya. Lalu aku menaiki unta itu. Ia berangkat menuntun unta kendaraan yang aku naiki sampai kami tiba di Nahri ad-Duhiroh, tempat pasukan turun beristirahat. Disinilah mulai tersiar fitnah tentang diriku. Fitnah ini bersumber dari mulut Abdullah bin Ubay bin Salul. Aisyah jatuh sakit. Lihat, mengapa istri Rasulullah SAW berjalan bersama orang yang bukan muhrimnya? Seru Abdullah bin Ubay. Mungkinkah mereka ternyata saling menyukai? Beberapa orang muslim termakan oleh hasutan ini, sehingga berita bohong itu tersiar dengan cepat. Kali ini bukan saja oleh Abdullah bin Ubay, tetapi juga diperkuat oleh orang-orang lain. Aisyah sendiri tidak mengetahui adanya berita bohong itu karena beliau jatuh sakit begitu tiba di Madinah. Aisyah menuturkan, setibanya di Madinah, kesehatanku terganggu selama sebulan. Saat itu, rupanya orang-orang sudah banyak mendesas-desuskan berita bohong itu. Sedangkan aku belum mendengar sesuatu mengenainya. Hanya saja, aku tidak melihat kelembutan dari Rasulullah SAW yang biasa kurasakan ketika aku sakit. Beliau hanya masuk, lalu mengucapkan salam dan bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Setelah agak sehat, aku keluar pada suatu malam bersama Ummi Mastoh untuk membuang hajat. Waktu itu, kami belum membuat kakus. Pada saat kami pulang tiba-tiba, kaki Ummu Mastoh terantuk hingga kesakitan dan terlontar ucapan dari mulutnya, "Celaka si Mastoh." Ia pun kutegur, "Alangkah buruknya ucapanmu itu mengenai seseorang dari kaum muhajirin yang turut serta dalam perang Badar."
Ummu Mastoh bertanya, "Apakah Anda tidak mendengar apa yang dikatakannya?" Ia kemudian menceritakan kepada berita bohong yang tersiar sehingga sakitku bertambah parah. Malam itu aku menangis hingga pagi. Air mataku terus menetes dan aku tidak dapat tidur. Rasulullah SAW meminta pendapat para sahabatnya tentang Aisyah. Wahai Rasulullah, para istrimu adalah keluargamu. Kami tidak mengetahui tentang mereka kecuali kebaikan, jawab para sahabat. Rasulullah SAW memanggil Bariroh, pelayan perempuan, Bunda Aisyah. Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu melihat sesuatu yang mencurigakan dari Aisyah?" Bariroh berkata bahwa ia tidak mengetahui Aisyah kecuali bahwa Aisyah adalah orang yang sangat baik. Akhirnya Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar. Bersambung cerita ini, kita bertemu besok pada bab yang 109. Semoga semua yang mendengarkan kisah Rasulullah Sirah Nabawiyah ini selalu dalam kasih sayangnya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.